akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah Pak, sehat. Pak Anto gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu mau merencanakan kucing ya, Bu? Iya Pak, mau ada sesi coaching sama Pak Sukendi. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan, Bu ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Ya. Ibu, kucing kita hari ini khusus dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing dan juga bagaimana kucing tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip kucing, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ya, Bu ya, yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Iya Pak, ada 3 Pak kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga menggali pertanyaan berbobot. Jadi yang Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan keaktifan sebagai pendengar aktif, dan memberi pertanyaan yang berbeda ya, Bu ya. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, yang ingin saya kembangkan yang secara spesifik ingin diobservasi itu ada 2 Pak, yaitu tentang mendengarkan aktif sama kehadiran penuh Pak. Oh iya, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya, Bu ya. Kemudian terakhir nih, Bu, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu terhadap proses kucing kali ini, Bu? Ya. Yang ingin saya inginkan yaitu saat proses coaching itu coach saya itu bisa menemukan solusi Pak, solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi nanti. Jadi menemukan solusinya sendiri, Bu ya, terhadap masalah yang kucing alami, Bu ya. Mungkin demikian dulu, Bu, observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucingnya terhadap kucing. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Persilakan ya nanti melakukan kucing. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukendi. Waalaikumsalam Ibu Wanita. Ya, apa kabar nih Pak Kendi nih, apa kabar? Ya, kabarnya baik sih Bu sebenarnya. Cuma ya kayaknya ini ada beberapa hal yang saya mesti minta waktu Ibu nih untuk ngobrol-ngobrol bareng nih, Bu. Oh iya, iya kita ngobrol bareng ya, mumpung ada waktu nih kita. Tapi nggak Iya. lama nih ya Pak Kendi ya, cuma 10 Pak sampai 15 menit aja. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan Mungkin Bu. sama saya? Jadi begini Bu, kebetulan ini kan baru masuk sekolah anak di kelas saya dari kelas 5 ke kelas 6 gitu kan. Saya sudah juga Bu berkomunikasi dengan wali kelas 5 sebelumnya tentang keadaan siswa-siswa yang nantinya di kelas 6. Nah ternyata itu ada kejadian sih
ketika saya menjelaskan materi, ternyata ada beberapa anak itu yang mereka itu asik ngobrol sendiri, Bu. Oh, Iya, nggak mengindahkan saya gitu. Jadi ini kayaknya jadi bahan pikir saya terus tuh, Bu, sampai suatu kelas. Iya, itu masih gimana nih caranya gitu. Kok bisa begini ya? Ada permasalahan ya. Gitu. Kira-kira apa yang Bapak inginkan nih dari percakapan kita kali ini nih? Apa yang Bapak harapkan? Harapan dulu nih keluar nikah. Setelah kita ngobrol nanti ini, nanti saya ini ada solusi untuk mengatasi siswa saya itu yang tadi itu, yang beberapa orang asing ngobrol sendiri ketika saya sebagai gurunya menyampaikan materi di depan kelas itu. Ada solusinya. Kira-kira ya. Gitu. Masalahnya itu yang ngobrol ya, asik ngobrol saat Bapak di depan kelas. Menjelaskan materi pelajaran, yang lain asik belajar, dia malah asik ngobrol sendiri Bu sama teman-teman di belakangnya. Kira-kira Pak Kendi ini sudah ada apa nih, usaha atau strategi apa nih supaya siswa-siswa Pak Kendi ini bisa lebih fokus tidak bicara sendiri itu? Kira-kira Pak Kendi mungkin sudah ada strategi tersendiri. Oke, tadi Bu, apa namanya, ketika saya keluar dari kelas mencontohkan tadi, ya sempat mikir-mikir juga Bu di perjalanan. Ini kalau begini terus nih, apa saya pindah tempat duduknya ya supaya agak yang sering ngobrol bareng tadi itu dikasih jarak dulu Bu. Nah kalau begitu, terus tadi saya juga cara pindahnya gimana ya, kalau tiba-tiba kita pindah kan anak curiga, mungkin nggak rasa ada di ngobrol-ngobrol ini langsung coba pindah kan, jadi langsung dipisah. Mungkin nanti caranya itu ya mungkin karena faktor sudut pandang ke papan tulis harus pindah, mungkin itu alasan saya. Nanti rencana saya begitu sih. Iya, jadi caranya itu tadi Pak, pindah tempat duduk, tapi secara tidak langsung siswa tidak sadar bahwa dipindah ini karena ngobrol tadi Pak ya. Iya. Teman dipindah karena mungkin ada tentang kerja kelompok atau bagaimana. Gitu. Gitu. Ada solusi lain kira-kira, mungkin kalau misalnya itu tidak berhasil atau bagaimana? Kalau solusi lain mungkin nanti saat yang membentuk kelompok-kelompok, maka anak yang sering ngobrol sendiri itu nanti rencana akan saya pisah Bu kelompoknya. Kemudian saya tunjuk sebagai juru bicara. Nah, jadi memanfaatkan kelebihannya itu, kan sudah ngobrol-ngobrol itu kita kasih dia sebagai pemandu presentasinya di depan kelas, dan bisa tersalur Bu, dan bikin Jadi selain tempat duduk dipindah tadi ya Pak ya, dia juga ditunjuk jadi perwakilan teman-temannya buat presentasi di depan kelas, supaya bakatnya berbicara tadi tersalurkan. Iya, betul sekali. Kira-kira dari level 1 sampai 10 nih, Pak Kendi ada di level berapa kira-kira tercapai yang tujuan Pak Kendi ini bisa tercapai gitu Pak? Oke, harapan saya Bu ya, dengan cara tadi itu memindahkan dari tempat duduk tadi dan juga menjadikan dia lebih aktif tapi dalam kelompoknya. Kemudian harapan saya 85 sampai 100 Bu, dan bisa tercapai Bu. Ini harapan saya. Karena bakatnya kan tersalurkan. Iya, bagus sekali. Kira-kira nih Pak Kendi ini ada perlu bantuan siapa gitu untuk merealisasikan usaha nih? Atau mungkin perlu bantuan kalau dalam pemikiran saya saat ini tuh kayaknya saya perlu ini bantuan orang tuanya. Jadi orang tua siswa rencananya itu segera mungkin besok hari Rabu itu ada rencana saya kumpulkan di kelas untuk meminta pendapat dan keadaan siswa ini perlu sampaikan ke orang tua. Maksudnya anak-anak ini tolong dimotivasi juga di rumah. Artinya mungkin dari kami, dari kita juga perlu nasihati agar tetap fokus dan belajar. Jadi dari orang tua juga saya minta gitu, yang menasihati juga anaknya, bagaimana saat guru menjelaskan bisa memperhatikan. Selain usaha di kelas tadi Pak ya, juga minta bantuan sama orang tua
Nggih. Tadi kapan tadi Pak rencananya? Besok Rabu. Oh, besok Rabu ya. Nggih. Oke, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Nggih. Jadi kita nih bisa lebih membuat anak nih mumpung masih ajaran baru Pak. Nggih, Jadi kita nggih. supaya anak lebih fokus gitu Pak. Nggih. Nah, ini ya mungkin sudah tercapai Pak tujuan kita nih. Nggih, Bu. Kira-kira apa nih tadi kesimpulannya dari percakapan kita tadi? Terima kasih Ibu sebelumnya. Kalau menurut saya Bu, kesimpulannya alhamdulillah Ibu, dari permasalahan yang belum hadapi di kelas ini belum dapat semacam motivasi lah, penguatan dari Ibu mengenai rencana saya nanti untuk membuatkan solusi bagi siswa saya. Jadi harapan saya nanti mudah-mudahan dengan solusi yang kita obrolkan pada saat ini nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan saya itu. Ternyata solusinya ada sama Pak Kendi sendiri. Iya. Secara tidak sadar nih Pak Kendi ternyata solusi ada di Pak Kendi sendiri. Mungkin kita harus sering banyak ngobrol Pak kalau ada masalah ya. Mungkin waktunya sudah cukup Pak. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Wanita sudah melakukan coaching terhadap Pak Kendi ya, Bu ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Saya tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Sukendi mengenai permasalahan beliau di sekolah beliau ya. Kami tadi sudah melakukan dengan alur tirta Pak. Yang pertama menyepakati tujuan yang ingin kami capai pada percakapan itu, kemudian identifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh Pak Fendi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawab untuk merealisasikan rencana aksi beliau tadi Pak. Ya tadi menurut saya sebagai observer ya tadi proses coaching itu tadi sudah berjalan dengan baik ya sesuai dengan alur kita dan Uci sudah menemukan permasalahannya sendiri Bu ya. Solusi. Pertanyaan terakhir nih Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi terhadap Bapak Kendi tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang menggali pertanyaan berbobot itu Pak tadi. Saya merasa kurang sekali di sana tadi dalam hal-hal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Sukendi dalam menyelesaikan permasalahannya tadi Pak. Mungkin itu yang akan saya kembangkan lebih lagi biar nanti kalau ada proses coaching lagi, saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi Pak. Berarti yang Ibu kembangkan nanti pertanyaan berbobot ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa lakukan coaching lagi ya Bu ya dengan lebih baik. Mungkin itu saja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Pak Anto, mohon izin waktunya sebentar. Iya Pak. Jadi saya kemarin menerima WA dari Bapak Anto dari Bian. Benar kan? Bapak Anto ini hari ini akan mengadakan kegiatan coaching Pak ya? Benar Pak. Oke, konfirmasi dulu kan. Rencana dengan ibu siapa Pak? Rencana dengan Ibu Warnita Pak. Ibu Warnita. Ini dia sudah ada ini ya ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Warnita. Jadi gini Pak Anto, sehubungan dengan kegiatan coaching Bian, maka mohon saya minta waktunya ini untuk nanti hadir di kegiatan coaching Bian itu sebagai observer. Jadi di sana nanti
untuk ulun mengetahui persiapan Pian, ini mohon nanti beberapa pertanyaan lah untuk memastikan nanti Pian bisa menjawabkan Pak ya untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian ini Pak Anto, pertama-tama itu mengenai topik penilaian hari ini Pak. Jadi untuk coaching ini kita khusus dan akan saya amati kan, kalau coaching biasanya kan mungkin Bapak Alhamdulillah ini akan saya amati dan nilainya itu sesuai dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan apa Pak alur Tirta Pak ya? Bapak makan Tirta ya? Iya, Pak sesuai Pak? rencana saya akan menanyakan coaching dengan alur Tirta. Oke, dengan Tirta oke. Kemudian nanti persiapan ketika coaching tersebut meresponnya, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, apakah juga sudah disesuaikan dengan prinsip coaching Pak? Di antaranya kemitraan proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dari yang Bapak coaching itu sudah Rencana sudah saya dirancang-rancang Pak ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Pak, Bapak ini kan akan melakukan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak Anto ini kembangkan nanti dalam kegiatan coaching Pian? rencana kompetensi yang saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Oke, kehadiran penuh. Ada lagi Pak? Terus yang kedua sebagai penanam aktif. Yang aktif. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Bukan pertanyaan berbobot ya. Ada Kuci. Oke, ada tiga yang biasanya kita ingin menunjukkan juga. Selanjutnya Bapak, secara spesifik lagi ini apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching ini Pak? Yang saya kembangkan secara spesifik yaitu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Jadi dua ya. Dua. Jadi mendengar aktif dan pertanyaan Berbobot. Bapak sudah memahami ya, ini ya, aktif dan berbobot. Kemudian yang terakhir indikator yang bagaimana nanti yang ingin Bapak yang dapatkan ya, atau yang Bapak temukan dalam proses coaching ini. Indikator yang saya inginkan, saya ingin Kuci saya ini menemukan solusi terhadap masalah yang Kuci alami ya. Jadi dengan permasalahan yang ada, nanti Kuci ini tadi menemukan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Oke Pak, kalau menurut saya ini sudah memenuhi Pak, artinya prestasi, persiapan Pian, mulai dari kompetensi apa, kemudian indikatornya, ya spesifiknya juga sudah. Nah, ini mudah-mudahan nanti kegiatan coaching Pian ini berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Mungkin ini saja obrolan kita sebelumnya ini, dan mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak, alhamdulillah. Pak Anto bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuma ada sedikit masalah nih Pak. Iya ini saya lihat nih hari-hari ini Ibu bagaimana saya lihat. Kalau boleh tahu apa masalahnya Bu? Iya nih Pak, lagi ada sedikit masalah saya nih. Saya ini kan mengajar matematika nih Pak ya. Sama kurikulumnya ditaruhnya ada jam siang gitu Pak. Ya anak-anak nih kalau sudah jam siang semangatnya tuh berkurang, alasannya ngantuk lah, lapar lah, sebagainya gitu Pak. Jadi ya bagaimana ya kira-kira caranya? Dan mungkin dari percakapan kita ini bisa ada solusi gitu Pak. Jadi muridnya udah kalau sudah jam siang udah ngantuk atau bagaimana gitu kan. Semoga percakapan kali ini ada manfaatnya Bu ya. Iya. Dan mungkin nanti bisa
ada perubahan dan ibu merasa lega. Kalau boleh tahu masalah yang dihadapi itu lebih detailnya gimana Bu? Iya Pak, jadi begini, siswa saya itu kan kebetulan banyak laki-laki juga Pak. Jadi yang kalau sudah dalam kelas tuh, kalau sudah jam siang nih ngantuk, dia lapar, aktivitas pembelajaran nih jadi kurang efektif gitu Pak. Ada yang tidur-tiduran, kepalanya ditaruh di meja, ya kan? Itu nggak kakinya yang ditaruh di meja, masih kepala gitu. Jadi saya ini agak kurang memberikan materi pembelajarannya, padahal kita tuh kan matematika ini banyak begitu materinya. Gitu Pak keadaannya di kelas saya. Sudah ibu sudah ibu tanyakan mengapa jadi seperti itu siswanya? Ya itu tadi alasannya Ngantuk, ngantuk, lapar, atau ada hal-hal yang lain penyebab dari selain itu atau dari rumah atau dari mana? kalau alasan dari rumah sih nggak ada Pak, Nggak cuma itu ada. aja. Kalau jam siang kan siang begitu Pak, sudah jamnya sudah habis sholat zuhur tuh. Biasanya jam-jam terakhir lah. Mungkin ya. Kalau boleh tahu ke depannya rencana ibu apa ya Bu apa namanya menanggulangi masalah tersebut? Mungkin nih saya juga ada kepikiran ya Pak ya, bagaimana kalau biasanya kan kita tuh Pak pelatihan gitu sebagai guru nih yang dari pagi sampai sore kan. Biasanya kita tuh kalau sudah siang juga kan ngantuk, lapar ya kan. Nah biasanya tuh kan ada ice breaking gitu materi kita nih. Nah jadi mungkin itu saya mau terapkan nih ice breaking atau semacam permainan lah Pak kalau sudah jam siang tuh kan. Jadi siswanya sambil main padahal dia ada materi khusus gitu yang disisipkan di permainan atau ice breaking tadi Pak. Berarti rencana ibu melakukan ice breaking Bu ya supaya anak itu tidak merasa ngantuk lagi ya Bu. Kira-kira keberhasilannya itu nanti kalau ada di level kan Ibu ya level 1 sampai 10 kira-kira berapa itu Bu? Ini kalau biasanya kalau kita tuh kan kalau kita yang sebagai peserta gitu level 10 sih sudah berhasil ngantuknya hilang gitu. Oh gitu. Ya di antara 9 dan 10 lah mungkin berhasil gitu. Kira-kira kapan waktunya Ibu melakukan ice breaking itu maksudnya seperti ini, apakah awal atau pas tengah-tengah pelajaran atau akhir pelajaran untuk supaya siswa ini tidak ngantuk itu dilaksanakan ice breakingnya itu? Itu melihat sikon aja Pak ya. Melihat sikon apabila di awal ngantuk kita ice breaking. Kita di tengah ngantuk kita ice breaking lagi. Mungkin harus banyak stok ice breaking. Berarti dilihat kondisi muridnya itu ya Bu ya, kalau sudah ngantuk speaking, kalau mau baik itu awal atau pertengahan pelajaran atau akhir pelajaran ya. Mungkin itu langkah yang tepat yang Ibu lakukan. Apakah ada langkah yang lain selain ice breaking itu? Selain ice breaking apa kira-kira Pak? Mungkin kalau ice breakingnya tetap cuman dari siswanya mungkin Pak, kita suruh cari ide gitu, cari ide di lain gitu biar ice breakingnya itu nggak monoton dari guru. Kan ada tuh yang siswa-siswa kan lebih kreatif daripada kita. Atau mungkin bisa juga nih saya dengan semacam kayak menampilkan video atau hafalan supaya anak-anak ini lebih tidak ngantuk gitu, tapi sambil bermain juga. Permainan yang melibatkan multimedia itu kan ada kan ya. Berarti selain melakukan speaking, terus nanti siswanya suruh cari menggali lagi ya Bu ya, supaya nimbul ice breaking lain, memotivasi siswa juga supaya mengeluarkan ide-idenya Bu ya. Terus tuh mungkin Mas Bu tadi menampilkan video-video ya Bu ya, ice breaking supaya anak-anak bisa mengikuti mungkin begitu Bu ya. Bagus Bu ya, itu rencana aksinya. Terus gambaran komitmen apa ini yang bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu ini terlaksana?
komitmennya mungkin dari diri saya dulu ya, terutama jadi harus banyak, tadi pertama harus banyak stok SDG-nya tadi. Jadi sebelum masuk kelas nih, kalau di jam siang harus siap-siap dulu SDG-nya apa nih. Kalau pagi kan kita masih semangat tuh kayak, kalau sudah kena jam siang nih berarti kan harus banyak itu tadi di stok SDG. Mungkin harus komitmen mencari dulu di apa media sosial atau di YouTube kan biasanya banyak nih contoh SDG supaya kita tuh apa bisa lebih menyemangati anak-anak gitu dalam menonton, berikan materi soal, apalagi materi kan soal kan langsung ya, langsung bendera putih. Kebanyakan seperti itu Bu. Kalau matematika apalagi waktu siang lah, aduh saya jenuh gitu nah. Jadi perlu itu tadi bahan lah komitmen, berarti mencari atau menggali lebih banyak lagi bahan-bahan STRIK secara bervariasi Bu ya. Mungkin bagus sekali kalau komitmen yang Ibu buat, atau mudahan Bu terlaksana Bu. Apa namanya, tetap semangat ya Bu ya, untuk apa namanya melakukan agar anak tadi itu biar tidak tertidur dan permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan langkah-langkah yang Ibu rencanakan ya. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya nih. Mungkin kita harus sering lebih ngobrol lagi supaya bisa kalau ada masalah ya kan. Bisa siap. Nanti kalau ini kita atur waktu lagi Bu ya, biar dialog kita terlaksana. Ya. Mungkin lain waktu lagi Bu ya. Ya, terima kasih. Ya Pak, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi sudah melihat hadir di kegiatan coaching nih Pak. Sekali alhamdulillah sudah Bapak rekan dengan Ibu Armi kan. Saya sudah selesai Pak. Cuma ya karena ini ada beberapa kalian pertanyaan di setelah coaching Pak. Nanti Bapak juga bisa jawab. Nah, menurut Bapak ini apa saja tadi yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching untuk terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Tadi indikator tercapaian saya yang saya inginkan tadi itu saya menggali kucing dengan alur tirta Pak. Pertama menanyakan tujuan, terus yang kedua identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci Pak, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi kunci itu. Itu sudah belum juga solusinya Pak ya. Kemudian ini Pak selanjutnya menurut saya Pak sebagai observer pada kejadian tadi ini, proses coaching Bapak tadi itu sudah berjalan dengan baik Pak. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha terus menggalikan jadi pertanyaan kepada ibu wanita sebagai coachingnya, sehingga ibu wanita bisa menemukan solusi akhirnya kan dari kegiatan coaching yang tadi dari permasalahan. Dan pertanyaan terakhir ini Pak sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi nanti yang ingin Bapak kembangkan ini berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak. Kompetensi yang saya ingin lakukan yaitu ini Pak, lebih mendalami lagi Pak alur tirta itu Pak. Sehingga saya nanti pada saat melakukan coaching itu agar lebih baik lagi Pak. Bisa mengalir Bisa mengalir dengan alur tirtanya itu.
Oke, Pak Anto, mudah-mudahan ke depannya kita ini bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik Pak, ke depannya ya. Dan mungkin belum cukupkan dulu Pak untuk observasi pada hari ini, dan semoga kita ini selalu diberikan kemanfaatan dari Tuhan. Ini itu Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak ya. Assalamualaikum Pak Anto, Pak Novianto, gimana kabarnya Bian? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sesuai kita ngobrol-ngobrol kemarin ya WA. Jadi rencana hari ini ya kita akan ngobrol santai nih Pak. Memang saya tuh lihat kok Bapak ini ada di raut muka tuh ada sesuatu gitu. Iya, Saya Pak. nggak berani kalau nggak Bapak ada minta waktu saya juga untuk ketemu. Gimana Pak? Kabar dia terus kemudian nggak ada apa gitu. Alhamdulillah untuk kabar baik Pak. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal atau permasalahan sedikit Pak tentang di kelas lain Pak. Masalahnya ini Pak, murid tuh kadang pas waktu belajar itu ngantuk, lelah Pak. Gitu. Dan itu menjadi masalah bener ya. Iya, Bapak. makanya saya mau Bapak mau menceritakan permasalahan itu Pak. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya tuh gimana tuh Pak permasalahan di kelas kami itu Pak? Spesifiknya kemarin saya tanyakan Pak kepada murid itu. Iya. Kenapa pada saat belajar itu mengantuk gitu Pak, mengantuk atau kurang bergairah, kurang semangat Pak. Jadi ditanyakan Pak ya, ternyata jawaban mereka itu kelelahan Pak membantu orang tuanya. Pas belajar, sorenya itu membantu orang tuanya. Saya tanyakan kan orang tuanya, terus malamnya kadang bantu orang tuanya, pekerjaannya apa sih? Kadang kalau sore itu menanam sapi Pak. Gembala sapi. Kalau malamnya itu membantu orang tua cari ikan Pak. Jadi orang tuanya itu profesinya nelayan Pak. Boleh Pak Anto. Kemudian harapan Pian atau tujuan kita dari Pian ini ngobrol-ngobrolnya apa Pak kira-kira Pak? Harapan saya atau tujuan saya ini murid itu agar tidak lagi ngantuk Pak. Pada saat saya melakukan pembelajaran tambah semangat Pak. Tetap semangat ya. Tetap semangat tambah. Belajarnya semangat. Iya Pak. Iya. Gini Pak Anto, kan sudah mendengar sedikit banyaknya tentang permasalahan Pian di kelas. Nah, kemudian sudah ada kan dari itu kira bayangan nanti nyoba apa saya murid saya itu tetap semangat gitu. Sudah ada kan gambaran itu Pak? Rencana ada sih gambaran rencana yang saya akan lakukan terhadap ini permasalahan ini antara murid dan orang tua ya Pak ya. Ya mungkin tadi rencana saya yaitu untuk memanggil orang tuanya. Mungkin Ditemukan gitu ya, berdiskusi sama orang tuanya bagaimana nanti saya ceritakan permasalahan ini tadi. Jadi sama-sama mencari solusi sama orang tuanya biar dia bisa membantu dan juga di dalam keluarganya dan juga di sekolah agar dia tidak terganggu Pak. Jadi mungkin nanti sama orang tuanya itu rencana saya yang mendiskusikan apakah nanti bisa untuk menanggulangi masalahnya itu bisa dengan alarm atau gimana kalau pada saat pekerjaannya banyak gitu Pak. Ada solusi lain nggak Pak kira-kira? Ada sih solusi yang lain. Mungkin nanti pada saat pembagian rapor Pak. Dan saya nanti saya akan kumpulkan kan bagi rapor nih. Jadi yang mengambil ini kan orang tuanya. Nah pada saat itu nanti saya akan
sosialisasi lah. Oke. Sosialisasi bagaimana caranya nanti yang pertama saya ungkapkan permasalahan saya dan anak bapak ibu itu ya, karena di dalam apabila itu berpengaruh sekali Pak terhadap prestasi muridnya itu. Nanti saya utarakan, mungkin nanti biar ada namanya koordinasi lah supaya membantu orang tuanya bisa dan belajar juga bisa sama-sama tidak terganggu. Oke, Pak Antoni ya sudah ada solusi. Kemudian menurut Bapak nih tentang keberhasilan itu menurut Bapak gimana tuh? Kalau Bapak menerapkan bicara itu kira-kira ini berhasil ini, ada kemungkinan terbaiknya Bapak itu untuk keberhasilan gimana menurut Bapak? Mungkin kira-kira keberhasilan rentang ya Pak ya, sekitar kalau 1 sampai 10 itu mungkin 8 Pak. 8 8. Artinya Bapak sudah mempunyai rencana dan kayaknya sudah agak matang ya. Kemudian ini Pak, seberapa besar nih komitmen Bapak nanti untuk melaksanakan rencana solusi yang dari Bapak angkat tadi? Komitmen saya nanti biar ada kesepakatan. Mungkin nanti untuk komitmen itu mungkin nanti saya bisa koordinasi dengan kepala sekolah, langkah-langkahnya, terus orang tua, terus mungkin bisa nanti mengundang komite Pak ya, untuk menanggulangi permasalahan saya ini ya Pak, karena maklum Bapak di daerah saya itu pesisir pantai ya, jadi tenaga anak-anak tuh juga diperlukan oleh orang tuanya, dan mungkin komitmen saya untuk sama-sama saling istilahnya berjalan sama-sama baik. Tahu aja Pak ya, tenaga anak-anak masih ya Pak ya, jadi saya utarakan bagaimana solusinya biar pekerjaan orang tua lancar, belajar dengan pas waktu di sekolah tidak tertidur, sehingga ini tidak mengganggu prestasi mereka. Kayak solusinya proses belajarnya bagus. Nah, kalau menurut saya ini bagus banyak solusi yang bagus untuk nanti bisa terlaksana. Nah, kira-kira ini yang sampai akan mengundang yang waktu kita ini hari apa ya? Biasanya minggu ini ada nggak di awal-awalnya? Kalau untuk jangka pendeknya mungkin kalau anak itu misalkan kan saya lihat dulu nih, kalau yang terlalu sering mungkin secepatnya Pak. Kalau minggu-minggu misalkan ini minggu-minggu ini lah Pak, secepatnya. Untuk jangka panjangnya nanti mungkin yang seperti saya utarakan tadi, pas pembagian rapor ya, mengundang semua yang berkepentingan. Tidak kondisi siswa Pak ya. Kemudian Pak, menurut dia ini dari ngobrol-ngobrol santai singkat kita nih, ada nggak kesimpulan yang bisa ambil gitu? Kesimpulannya untuk menanggulangi masalah saya ini Pak ya, diperlukan kerjasama Pak. Bukan dari anak saja Pak, tapi semua yang berkaitan dengan permasalahan itu, baik itu orang tua, dari sekolah, yaitu guru, terus kepala sekolah, bahkan komite sekolah perlu dilibatkan supaya permasalahan itu bisa terpecahkan dan tidak ada yang dirugikan gitu Pak. Gimana pesan Bapak nih tentang ngobrol-ngobrol? Alhamdulillah ada lega karena ada muncul ide permasalahan itu Pak, ada ibaratnya sudah permasalahan itu akan lega Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya kemudian dari percakapan kita nanti solusi yang sudah datang juga dari Bapak bisa secepatnya direalisasikan, sehingga permasalahan dia di kelas itu dengan siswa itu berjalan. Nah, mungkin cukup Pak ya ngobrol kita ya. Mungkin tetap semangat, Pak Antoni ya, pamit dulu. Kalau ada apa-apa ya Pak. Siap Pak.
Demikian kegiatan kucing supervisi akademik pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.